Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji kepada Allah yang masih berkenan memberikan kesempatan, memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita semua. Hari ini kita berada di awal bulan Rajab 1446 Hijriah, bulan yang mulia yang masuk dalam salah satu dari bulan yang dikategorikan sebagai Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang memiliki kemuliaan, bulan-bulan yang memiliki kehormatan. Dan salah satu nasihat para ulama adalah bulan-bulan haram ini kita diperintahkan untuk menjauhkan diri kita dari segala macam bentuk kezaliman, kemaksiatan, karena kezaliman dan kemaksiatan di bulan-bulan haram ini itu tidak sama dengan kezaliman dan kemaksiatan yang dilakukan di bulan-bulan yang lain. Sebagaimana pula ketaatan kepada Allah Azza wa Jal juga diperintahkan untuk kita lakukan di bulan-bulan haram ini, di bulan-bulan yang memiliki kemuliaan dan kehormatan ini. Hari ini pula kita berpindah dari tahun 2024. Hari ini kita masuk ke tahun 2025. Perpindahan tahun, perpindahan bulan, pergantian hari bagi kita seorang yang beriman mengingatkan setidak-tidaknya kepada kita dua hal. Yang pertama, bahwa waktu itu terus berjalan dan tidak akan pernah berhenti. Jadi waktu itu akan terus berjalan. Bahkan di antara fenomena akhir zaman, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqumus sa'atu hatta yataqaraba az-zaman. Tidak akan terjadi hari kiamat itu kecuali waktu itu semakin cepat. Yataqarab az-zaman. Bahkan dikatakan takunus sanatu kasyahr. Satu tahun itu seperti satu bulan. Wasyahru kal jumu'ah. Satu bulan itu seperti satu Jumat. Wal jumu'atu kal yaum. Satu Jumat itu seperti satu hari. Wal yaumu kas sa'ah. Satu hari itu seperti satu jam. Wasa'atu kahtirakis sa'afah. Dan satu jam itu seperti seseorang membakar membakar sesuatu seperti korek itu kemudian padam. Maka para jamaah sekalian, ya, ini mengingatkan kita pergantian waktu itu semakin cepat terasa dan ya, kita diperhadapkan oleh poin yang kedua dari perpindahan waktu itu adalah ya, semakin bertambah hari, semakin bertambah waktu dalam kehidupan kita, maka semakin
mendekatkan kita kepada kematian. Inna lanafrahu bil ayyami naqta'uha wa kullu yawmin madha yudni minal ajali. Itu kata syair, penyair dalam bahasa Arab. Inna lanafrahu bil ayyami naqta'uha. Kita ini manusia bergembira atas hari-hari yang kita lewati. Tadi malam bisa disaksikan betapa orang merayakan penghabisan tahun. Itu bergembira. Inna lanafrahu bil ayyami naqta'uha. Kita bergembira dengan hari-hari yang kita lewati. Padahal wa kullu yaumin madha, satu hari berlalu dalam kehidupan kita, maka itu memastikan kita lebih dekat dengan yudni minal ajal, mendekatkan kita dengan ajal kita, kematian kita. Maka yang kita cari dalam kehidupan kita ini sebenarnya waktu kita ini adalah keberkahan. Patokannya bukan pada berapa waktu yang kita habiskan di dunia ini, tapi seberapa berkah waktu yang kita lewati dalam kehidupan kita. Makanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, siapakah manusia yang terbaik itu? Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seringkali ditanya, siapakah manusia yang terbaik itu? Di antara salah satu kriteria manusia yang terbaik, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Jadi kebaikan seseorang itu dinilai dari kualitas amalannya. Jadi tidak berdiri sendiri waktu, usia yang Allah berikan kepada kita. Khairun nasi man tala umruhu. Sebaik-baik manusia yang diberikan oleh Allah usia yang panjang, man tala umruhu. Tapi tidak cukup usia yang panjang, harus disertai dengan wa hasuna amaluhu, dan amalannya juga adalah amalan yang terbaik. Wa hasuna amaluhu. Dan itulah inti daripada kehidupan kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dialah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan hadir dalam kehidupan kita. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Tidak dikatakan siapa di antara kalian yang paling panjang usianya. Tapi yang ditanya atau yang menjadikan waktu kita itu menjadi berkualitas, berberkah, ketika kita ayyukum ahsanu amala. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita sedang menuju satu perjalanan kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin bertambah hari, bertambah waktu, semakin bertambah usia kita, dan semakin kita mendekat dengan yang namanya kematian. Maka motivasi kita adalah motivasi untuk memperbaiki diri kita agar waktu kita ini berberkah dan kita bisa melakukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kajian kita yang kita laksanakan ini menjadi salah satu bukti kebaikan yang Allah berikan kepada kita, yang dengannya kita dapat mengisi waktu kita dengan amalan-amalan yang bermanfaat. Di antara tanda-tanda kebaikan yang Allah berikan kepada seseorang, apalagi di saat-saat orang itu sudah berusia lanjut, yaitu ista'malahu, Allah menggunakan orang itu. Menggunakan dalam apa? Dalam ketaatan. Diberikan oleh Allah taufik kepada orang itu untuk disibukkan dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah gunakan kita disibukkan oleh Allah untuk selalu bersama-sama menjaga ketaatan
kepadanya, melakukan amalan-amalan yang terbaik dalam kehidupan kita. Para jamaah sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita akan memulai satu pembahasan baru dari pembahasan fikih secara umum. Pada malam hari ini kita akan masuk pada pembahasan Kitabun Nikah wat Talaq, tentang pernikahan dan talak, atau biasa disebut oleh para ulama, bagian ini disebut dengan fiqhul usrah, fikih keluarga. Jadi fikih itu ada 4 bagian yang terbesar, sebenarnya lebih dari 4, tapi diklasifikasikan dalam 4 bagian yang besar. Fikih ibadat, ibadah mulai dari bersuci sampai selesai pembahasan haji atau bahkan jihad, Kemudian fikih muamalat, yaitu dari jual beli, yang terkait dengan masalah harta. Bahkan kemarin kita sudah menyelesaikan masalah warisan, itu juga terkait dengan masalah harta. Nah, kemudian bagian yang ketiga yang kita akan pelajari ini adalah bagian daripada, jadi salah satu bagian dari 4 bagian fikih, yaitu fikih keluarga, fikih al-usrah. Kenapa ada fikih al-usrah? Karena manusia itu diciptakan oleh Allah memiliki 2 kecenderungan yang sangat besar. 2 kecenderungan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran, zuyyina lin-nasi hubbu asy-syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati, dan seterusnya ila akhiril ayat. Jadi memang pada dasarnya dalam diri kita ini diberikan oleh Allah keindahan, zuyyina linnas, dijadikan indah pada diri manusia itu hubbus syahwat, kecintaan kepada syahwat, kecintaan kepada syahwat. Syahwat ini dibagi 2, hubbus syahwat ini bagi 2, minan nisa'i wal banin, dari syahwatnya kepada wanita dan syahwatnya kepada keturunan, anak. Maka Islam datang dengan konsep yang jelas bahwa ada namanya fiqhul usrah. Anda mau keluarga, Anda mau memiliki keluarga, ada pasangan, tidak boleh seperti binatang. Harus ada ilmu yang memandu kita dalam berkeluarga. Maka muncullah fiqhul usrah. Kemudian dalam ayat itu, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah, juga dijadikan indah dalam diri kita ini syahwat kita kepada harta yang banyak. Maka ada fiqhul muamalat. Jadi Masya Allah, para ulama kita ini menyusun kitab fikih ini sesuai dengan tujuan Allah menciptakan manusia agar kehidupannya bisa sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Bukan seperti yang manusia inginkan, tetapi seperti yang Allah inginkan. Sesuai dengan muradullah, sesuai dengan kemauannya Allah. Maka disusunlah oleh para ulama kita ada fiqhul muamalat, bagaimana kita mengelola harta kita ini dengan baik. Tetapi tidak cukup, juga harus ada institusi, yang dengannya manusia bisa hidup dengan penuh ketenangan. Dibuatlah satu institusi yang namanya keluarga. Karena inilah 2 hal inilah yang menjadi perhiasan kehidupan dunia. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Jadi Allah katakan zinatul hayatid dunya, keindahan, perhiasan kehidupan dunia itu ada pada 2.
Jadi kalau kita sudah memiliki dua hal ini, maka kita telah memiliki perhiasan dunia. Dia yang menghiasi, dia yang menjadikan kehidupan kita ini menjadi indah. Apa itu? Al-mal. Pertama, harta. Tidak bisa dipungkiri harta ini menjadi salah satu tonggak kehidupan kita. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Harta itu jangan diberikan kepada orang yang tidak becus. Kenapa? Karena harta itu telah dijadikan oleh Allah sebagai qiyam, sebagai tonggak kehidupan. Tapi harta tidak cukup. Belum lengkap kalau orang cuma punya harta tapi tidak punya keluarga. Hartanya mau diapakan? Kalau dia tidak punya keluarga, maka al-malu wal banun. Ada harta, ada anak keturunan yang hadir dalam kehidupan kita. Barulah dikatakan kehidupan kita ini menjadi zinah, menjadi indah, menjadi perhiasan kehidupan dunia. Tetapi harta, keluarga bisa juga menjadi fitnah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Bisa jadi fitnah, bisa bahkan jadi musuh dalam kehidupan kita. Maka kita perlu tuntunan. Ada tuntunan yang harus mengawal kita dalam mengelola harta dan dalam membentuk dan hidup dalam sebuah institusi keluarga. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, masyarakat kita ini kan terdiri dari individu-individu. Nah, individu-individu yang ada itu dikumpul dalam sebuah institusi terkecil dalam sebuah masyarakat yang namanya keluarga. Maka Islam datang dengan konsep yang paripurna, yang sempurna terkait dengan pembentukan keluarga ini. Nah, insya Allah, mudah-mudahan kita bersabar bisa membersamai fikih keluarga ini sampai tuntas. Sampai tuntas. Insya Allah ada 11 bab yang akan kita tuntaskan dalam kitabun nikah, dalam fiqhul usrah ini. Ini malam ini kita perkenalkan dulu supaya tergambarkan apa saja yang akan kita pelajari pada pembahasan fiqhul usrah, fikih keluarga ini. Pembahasan yang pertama di sini dikatakan wa yashtamilu ala ahad asyara baban. Kitab ini, kitab an-nikah wa talak ini diwakili oleh nikah dan talak. Tapi sebenarnya ini fiqhul usrah, fikih keluarga. Sebenarnya kemarin terkait warisan itu juga masuk sebagian dalam fikih keluarga, tapi dikhususkan karena memang pembahasannya lebih spesifik. Dalam sebagian kitab fikih, masalah warisan itu dimasukkan dalam fikih keluarga memang. Tapi dalam kitab ini dipisahkan, karena memang pembahasannya lebih spesifik. Nah, apa saja yang akan kita pelajari dalam kitab ini? Yang pertama tentang an-nikah, tentang pernikahan. Pernikahan. Ini yang paling panjang pembahasannya dalam bab ini, dalam kitab ini adalah penjelasan tentang pernikahan. Insya Allah kita, kalau ada waktu sebentar, kita akan masuk sedikit mukaddimah tentang pernikahan. Kemudian bab yang kedua tentang as-sadaq, tentang mahar. Jadi kalau mau menikah harus ada mahar. As-sadaq. Bagaimana mahar itu? Ada tidak batasannya? Kemudian wal isyrah, hubungan suami istri. Bagaimana suami memperlakukan istri, begitu pula sebaliknya. Hukukuz zaujiyah, hak-hak pasangan suami istri. Wa walimatul urs, dan pesta perjamuan pernikahan. Bahkan walimatul urs itu ada fikihnya. Nanti insya Allah dibahas pada bab yang kedua. Bab yang ketiga, jadi kalau nikah selesai, hal-hal yang terkait dengan pernikahan sampai perjamuan pernikahan. Setelah itu
masuk pada bab yang ketiga tentang khulu. Ya, khulu itu terkait dengan permintaan cerai dari seorang istri. Ya, jadi ada khulu namanya. Ya. Kemudian bab yang keempat terkait dengan talak. Jadi beda khulu, beda talak. Ya, sama-sama cerai, tapi khulu berbeda dengan talak. Nah, ini terus terang para jemaah sekalian, termasuk di antara yang paling banyak masuk pertanyaan kepada ya ustadz-ustadz di Dewan Syariah itu terkait dengan masalah talak ini. Tadi pagi masih saya dapatkan ya terkait dengan talak ini, masalah pernikahan kemudian talak. Ya, dan masalahnya banyak yang menyesal setelah talak. Saya marah Ustadz ketika talak. Memangnya ada yang tidak marah ketika mentalak istrinya? Ya, memangnya ketika kita lagi minum teh sama-sama di pagi hari, ya, lagi santai sama istri kemudian dikatakan saya ceraikan kamu? Kan tidak ada yang begitu. Yang ada itu ketika emosi. Ya, maka ketika menjatuhkan talak ya harus tahu fikih talaknya. Ya. Jadi ketika harus pilihannya talak, ya harus ngerti fikih talak, ya fikih talak harus ada pengetahuan. Kemudian setelah itu, setelah talak masuk bab yang kelima tentang ila. Ini juga salah satu bentuk persoalan dalam kehidupan rumah tangga. Ada suami yang tidak mau sentuh istrinya. Iya, ya. Ada suami yang tidak mau sentuh istrinya, bahkan dia berjanji, bersumpah. Itu bisa masuk dalam kategori ila. Masya Allah, suara petasan masih terdengar ya. Ya. Jangan-jangan ada penanggalan baru lagi. Kemudian ada juga yang setelah ila, ada juga namanya zihar. Itu juga satu persoalan, zihar. Ya, ada namanya zihar. Ketika dia menyamakan istrinya dengan seorang wanita yang haram dia nikahi, karena memang dia tidak lagi senang sama istrinya. Itu namanya zihar. Ya. Perlu juga kita tahu ya, apa itu zihar. Kemudian ya ada yang lebih berbahaya lagi, li'an. Li'an itu menuduh pasangan melakukan perzinahan. Li'an. Ya, ada namanya li'an. Ya, semoga Allah menjaga keluarga kita ya, dari hal-hal yang seperti ini. Tapi harus kita tahu. Ya, karena ini juga bahkan pernah terjadi di kehidupan di zaman yang terbaik dalam perjalanan umat Islam di zaman Rasulullah SAW. Ada sahabat itu terjatuh pada li'an ini, saling melaknat karena perbuatan zina, selingkuh kata orang. Kemudian ketika terjadi perceraian, maka atau seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, maka dia mendapati atau menghadapi satu masa di mana dia harus menunggu. Ini masuk dalam pembahasan yang ke-8, fil iddati wal ihdad. Jadi ada namanya masa iddah. Ya, masa iddah. Ya, jadi jangan sampai di masa iddah ini seorang wanita menerima lamaran laki-laki lain, atau di masa ihdad, di masa dia berkabung, ditinggal mati oleh suaminya. Ini juga perlu kita tahu. Ya, dan masa iddah itu bisa berbeda-beda antara satu wanita dengan wanita yang lain sesuai dengan kondisinya dan jenis bentuk perpisahannya dengan suaminya. Perlu kita tahu. Kemudian pembahasan yang ke-9, firrada. Ya, firrada ini ya ini juga penting untuk diketahui, hal-hal yang terkait dengan persusuan.
radha'ah. Jadi ada saudara yang senasab, ya. Ada juga saudara sepersusuan. Itu masuk dalam kategori mahram yang tidak boleh dinikahi. Ya. Jadi perlu juga mengetahui hal-hal yang terkait dengan ahkam ar-radha'ah, ya, hal-hal yang menyebabkan seseorang itu dikatakan sebagai saudara atau kerabat sepersusuan. Ya, ini insyaallah akan dijelaskan dalam bab yang ke-9 dari kitab ini. Kemudian bab yang ke-10 fil hadanah. Apa itu hadanah? Pengasuhan anak. Jadi kalau terjadi perceraian, perpisahan antara suami istri, itu anak diasuh oleh siapa? Ya. Kalau kita mengerti fikihnya, maka tidak usah dibawa ke pengadilan. Biasanya ini sampai ke pengadilan menggugat apa? Hak pengasuhan anak. Padahal fikihnya ada, aturan dalam agama kita ini ada. Ketika anak itu masih kecil, siapa yang berhak? Ketika dia sudah dewasa, siapa yang berhak? Ketika dia sudah menginjak usia pernikahan, siapa yang berhak untuk mengasuh anak itu? Itu lengkap dalam fikih kita. Ya, itu fil hadanah. Ya. Kemudian yang terakhir fin nafaqat, terkait dengan nafkah untuk keluarga. Ini insya Allah jadi berapa bab? 11 ya. 11 bab atau 11 persoalan ya, yang atau pembahasan yang kita akan bahas dalam pembahasan fiqhul usrah ini. Berapa lama ini Ustaz? Ya, kita tidak tahu berapa lama. Ya, jadi kalau ya satu bab ini diselesaikan dalam 2 atau 3 pertemuan, ya dikali 3 berarti ya. Ya, berarti ya hampir 1 tahun mungkin baru kita selesai. Ya, karena memang perjalanan kehidupan rumah tangga itu termasuk ibadah yang paling lama kita jalani. Ya, maka harus tahu hal-hal yang terkait dengan masalah keluarga ini. Nah, mudah-mudahan kita bersabar dan bisa mengikuti ya kajian ini sampai tuntas, insya Allah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, saya masuk sedikit di bab yang pertama, fin nikah, tentang nikah, ya, nikah. Ini sangat penting bagi siapa? Yang belum menikah atau itu. Ya. Apa itu nikah dan apa dalil pensyariatannya? Di sini katakan ta'rifun nikah, definisi nikah. An-nikahu lughatan ad-dhammu wal jam'u wat tadakhul. Nikah itu dalam bahasa Arab secara bahasa bermakna ad-dhammu, ad-dhamm, wal jam'u. Ad-dhamm itu digabungkan. Al-jam'u itu disatukan, dikumpulkan. Wat tadakhul, saling masuk, ya, saling masuk. Itu secara bahasa ya. Yuqalu ma'khudatun min tanakahatil asjar idan dhamma ba'duha ila ba'din aw min nakahal matarul arda idza ikhtalata. Apa ini? Idza ikhtalata
menyatu. Nah, itu disebut tanakahatil asjar. Pohon-pohon itu sedang tanakah, sedang menikah. Iya, karena dia saling berdekatan dan saling bercampur antara satu dahan dengan dahan yang lainnya. Begitu pula dikatakan nakahal matarul arda, air hujan itu menikahi bumi. Dikatakan ya dalam artinya berkumpul, bersatu dan saling bersentuhan. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, maka para ulama kita mendefinisikan nikah itu adalah wa syar'an. Di sini dalam kitab ini dikatakan wa syar'an aqdun yatadammanu ibahah istimta kullin minaz zawjaini bil akhar 'ala al-wajhil masyru'. Jadi pernikahan itu adalah akad. Akad apa? Yang mencakup atau yang meliputi bolehnya seseorang itu bersenang-senang dengan pasangannya masing-masing. Jadi aqdun yatadamman. Jadi kalau akad jual beli, kalau kita bicara dalam konsep muamalat, akad kan juga akad, di jual beli itu juga akad. Tapi akad jual beli itu akad yang mencakup kebolehan kita untuk memiliki satu barang. Jadi dengan akad jual beli itu terjadi perpindahan kepemilikan. Nah, akad nikah juga ini akad. Satu akad, satu ikatan yang menyebabkan seseorang itu yang tadinya tidak boleh beristimta, bersenang-senang dengan pasangannya, itu menjadi boleh. Luar biasa akad nikah itu. Sebelum dia katakan saya terima nikahnya, itu haram. Tapi setelah dia katakan saya terima nikahnya, apalagi kan sah. Dan dikatakan sah, ya betul, dikatakan sah akad. Maka yang tadinya haram, bukan hanya sekedar haram menyentuh, melihat pun, melihat lama, kecuali melihat sepintas, tapi melihat lama, memandang lama itu haram. Tapi setelah dia katakan saya terima nikahnya, jangankan hanya melihat, memegang, bersentuhan, bahkan sampai yang intim pun itu halal. Luar biasa nikah itu ya. Jadi merubah status yang haram menjadi halal dalam sekejap. Dalam sekejap. Jadi ibaha istimta kullin minaz zawjain, masing-masing bisa merasakan kesenangan, istimta, mut'ah, kesenangan dengan pasangannya masing-masing alal wajhil masyru', sesuai dengan apa yang disyariatkan. Jadi tidak boleh hanya sekedar ada aturan, ada hal-hal, ada rambu-rambu yang harus terpenuhi sehingga akad ini dikatakan sah. Akad ini dikatakan sah. Apa dalil pensyariatan pernikahan? Di sini disebutkan al-aslu fi masyru'iyatin nikah al-kitabu was sunnah wal ijma'. Dasar pensyariatan nikah itu disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis, dan dalam ijma' para ulama. Kita mulai dulu dengan Al-Quran. Faqad dalla ala masyru'iyatin nikah ayatun katsirah. Banyak ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang pensyariatan pernikahan. Di antaranya minha qauluhu ta'ala fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna
wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Ini kebutuhan manusia. Maka Allah perintahkan kepada kita untuk menikah. Fankihu, menikahlah kalian. Ya. Jadi hukum asal perintah itu seharusnya semaksimal mungkin kita laksanakan. Namanya perintah. Ya, jadi kaidah perintah itu adalah bagaimana kita tunduk dengan perintah itu. Maka kalau ada orang yang hidup memilih untuk tidak menikah, maka sebenarnya dia telah menyalahi satu perintah yang Allah perintahkan. Sekarang ini ada gaya hidup. Apa namanya gaya hidup itu? Jadi tidak mau diikat oleh ikatan pernikahan. Iya. Tapi mau merasakan kesenangan, tapi tidak mau menikah. Kenapa? Kalau menikah nanti ada konsekuensi dari pernikahan itu. Secara logika memang, ya kalau pakai akal-akalan, ya memang, ya kalau kita itu menikah, otomatis kita menambah tanggung jawab dalam diri kita. Yang tadinya kita tidak bertanggung jawab, kalau kita menikah maka ada tambahan tanggung jawab. Iya, tapi ini fitrah, ini sesuatu yang Allah jadikan di dalamnya ada kemaslahatan yang sangat luar biasa, maka diperintahkan untuk menikah. Fankihu, maka menikahlah kalian, ya, matobalakum minan nisa, dari wanita-wanita yang baik buat kalian. Bahkan bisa lebih dari satu, masna, dua, wasulasa, tiga, warubah, empat. Jadi bisa menikah lebih daripada satu. Karena ini bagian daripada sesuatu yang Allah perintahkan, dan Allah Maha mengetahui apa yang menjadi kemaslahatan manusia. Maka hukum asalnya adalah manusia itu kalau dia taat kepada perintah Allah, maka hukum asalnya dia menikah, berikhtiar, mengusahakan dirinya untuk menikah dalam rangka melakukan dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Bahkan 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Tapi kalau kalian khawatir tidak bisa berlaku adil, maka apa? Maka satu. Au ma malakat aymanukum, atau kalian memiliki budak-budak yang kalian bisa sentuh. Nah, ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, wa qauluhu ta'ala wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Bayangkan para jemaah sekalian, budak laki-laki dan budak wanita saja itu diperintahkan untuk dinikahkan. Maka kita ini manusia merdeka, bukan budak. Yang budak saja diperintahkan untuk dinikahkan. Wa ankihul ayama minkum, dan nikahkanlah laki-laki yang belum memiliki pasangan dan wanita yang belum memiliki pasangan. Was-salihina min ibadikum wa imaikum. Begitu pula budak-budak wanita atau budak-budak laki-laki dari kalangan yang saleh di antara mereka. Jadi ini hukum asalnya. Jadi diperintahkan untuk untuk apa? Menikah. Jadi pernikahan ini landasan hukumnya jelas dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an. Dan seperti yang kita jelaskan tadi, keturunan, kecintaan kita kepada keturunan itu tidak mungkin diwujudkan kecuali lewat institusi yang namanya pernikahan. Jadi bisa tidak orang dapat keturunan selain dari pernikahan? Ya, bisa juga lewat budak,
Tapi ya sekarang kan sudah tidak ada. Bisa enggak? Iya, mungkin bisa, tapi dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat. Iya, secara biologis, ya secara biologis, tetapi secara syariat, ya, untuk mendapatkan keturunan itu lewat yang namanya pernikahan. Ya. Nah, begitu pula hadis-hadis yang banyak. Wa ahadits katsirah. Minha hadis Ibnu Mas'ud, di antaranya adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Ya. Jadi ada hadis Ibnu Mas'ud. Apa hadisnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian pemuda. Man istata'a minkumul ba'ah." Barang siapa di antara kalian yang telah memiliki al-ba'ah. Apa itu al-ba'ah? Al-ba'ah itu ya kesanggupan untuk menikah. Dia sudah mampu menikah. Ya, man istata'a minkumul ba'ah. Maka perintahnya apa? Falyatazawwaj. Maka hendaklah segera dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar. Ya, karena dengan pernikahan itu akan menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, dan akan membentengi al farj, kemaluan. Jadi luar biasa ya, dengan menikah itu akan menjadikan kita memiliki iffah ya. Makanya Masya Allah dalam Al-Quran ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Kalau engkau sudah punya pasangan, maka engkau akan mendapatkan sakinah. Ya. Sakinah itu ketenangan. Syahwat itu pada asalnya menggelora. Ya. Ya, menyala kata orang. Ya. Ya. Menyala. Ya, itu ditentramkan dengan apa? Kalau sudah punya pasangan, min anfusikum, dari kalangan kalian, pasangan di antara kalian, min anfusikum azwaja, kalau kalian sudah dapat pasangan. Nah, maka Rasulullah katakan dengan menikah itu aghaddu lil basar, pandangan kita menjadi lebih terjaga, wa ahsanu lil farj, dan akan membentengi kemaluan. Wa man lam yastati' fa alaihi bisyam. Siapa yang belum mampu menikah, maka hendaklah dia berpuasa. Ini istilah para ikhwah, shaumus syabab, puasanya anak muda. Nah, ya, kalau belum mampu untuk menikah, ya, fa alaihi bisyam, karena memang betul ya, fa inna lahu wija, karena ya dengan itu ada wijanya, ada pencegahnya. Nah, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pensyariatan untuk menikah, bahkan disegerakan pernikahan itu. Ya, ketika seseorang sudah sampai pada tingkatan memiliki kesanggupan untuk menikah, ini khususnya buat laki-laki ya. Ya, karena khitabnya ini ya ma'syar, sekaligus isyarat kepada para orang tua. Nah, ya, kalau sudah datang laki-laki yang sudah apa? Kalau dalam hadis, laki-laki yang engkau ridhai agama dan idza atakum man tardawna dinahu wa khuluqah fazawwiju. Kalau sudah datang laki-laki yang engkau ridhai agama dan ya, bukan ridhai pekerjaannya, jabatannya, bukan. Engkau ridhai apa? Agama dan akhlaknya. Fazawwiju, maka segerakan menikah. Ya, fa innahu fazawwiju illam taf'alu, kalau kalian tidak melakukan itu akan terjadi kerusakan dan fitnah yang besar di atas muka bumi. Dan salah satu fitnah yang terbesar itu adalah ketika pernikahan itu dipersulit. Ya, dipersulit. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, begitu pula hadis Ma'kal Ibn Yasar atau Ma'qil ya, Ibn Yasar
radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirun bikumul umam. Jadi perintahnya tazawwaju, nikahilah, ya. Jadi perintah untuk menikah. Al-wadud, seorang wanita yang hangat, besar rasa cintanya, ya. Al-walud, yang bisa memberikan keturunan yang banyak. Tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirun bikumul umam, karena saya akan bangga dengan umatku yang jumlahnya banyak di hadapan umat-umat yang lain. Maka ini salah satu hal yang menjadi keistimewaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu akan didapatkan dengan jalan pernikahan. Karena tidak mungkin jadi mukatsirun bikumul umam kecuali dengan lewat institusi yang namanya pernikahan. Wa qad ajma'al muslimuna ala masyru'iyyatin nikah, dan kaum muslimin telah berijma' akan pensyariatan pernikahan ini. Nah, ini para jamaah sekalian, dalilnya sangat banyak tentunya ya, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis yang mensyariatkan pernikahan itu. Maka ini hukum asalnya, ya, pernikahan itu. Jadi hukum asalnya seorang laki-laki itu menikahi seorang wanita, ya, memiliki pasangan, itu hukum asalnya. Nah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mencela, ya, atau memperingati seorang sahabat yang memilih untuk tidak menikah. Ya. Kalau tidak ditakdirkan menikah, itu persoalan lain. Ya. Tapi dia berazam, berniat, berkomitmen untuk tidak menikah, maka celaannya di situ. Ya. Komitmennya untuk tidak menikah. Kenapa? Karena menyalahi apa yang menjadi perintah Allah dan anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. 3 orang sahabat yang pernah datang dan bertanya kepada salah seorang istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan mereka mengatakan, ketiga orang ini mengatakan amalannya Rasulullah sangat sedikit. Jadi menganggap amalan Rasulullah itu sedikit, tidak maksimal. Maka masing-masing berkomitmen. Yang pertama mengatakan amma ana fa aqumu al-laila wala anam. Adapun saya, maka saya akan qiyamul lail sepanjang malam dan tidak mau tidur. Yang kedua mengatakan amma ana fa asumud dahra wala uftir. Adapun saya, yang kedua, maka saya akan berpuasa setiap hari sepanjang tahun dan tidak mau tidak berpuasa. Yang ketiga, amma ana fala atazawwajun nisa. Adapun saya, maka saya tidak akan menikah. Tidak akan menikah. Maka Rasulullah menegur 3 sahabat ini dan mengatakan, ama inni atqakum wa akhsyakum lillah. Saya adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah. Walakin, akan tetapi. Jadi ketakwaan dan rasa takut kepada Allah, ya, itu ketika kita melakukan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walakin aqumu wa anam. Saya qiyamul lail dan saya sempatkan tidur. Ya. Wa asumu wa uftir. Saya berpuasa dan kadang juga tidak puasa. Ya. Wa atazawwajun nisa, dan saya menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak mau melaksanakan tuntunanku, maka dia bukan golonganku. Maka tuntunan yang ada, ya, dalam persoalan ini adalah kita berusaha, berikhtiar untuk melaksanakan yang namanya pernikahan. Karena ini memang menjadi salah satu hal yang fitrah, ya, kebutuhan manusia, syahwat terhadap lawan jenis dan syahwat untuk mendapatkan zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin. Begitu pula sebaliknya, wanita pun memiliki hal yang sama. Nah, maka ini merupakan salah satu amalan ibadah, ya, bentuk akad yang disyariatkan kepada kita.
Nah, para jemaah sekalian, saya kira demikian apa yang dapat disampaikan sebagai mukaddimah ya pembahasan kita terkait dengan pernikahan ini. Mudah-mudahan ya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kefahaman ya dan berusaha untuk melaksanakan apa yang Allah syariatkan ya, apa yang Allah perintahkan. Begitu pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Saya kira demikian, dan sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Silakan. Assalamualaikum. Pertanyaannya, adakah ukuran mengenai kemampuan ini? Apa yang menjadi kriteria yang dikatakan mampu di sini? Apakah dari segi fisik atau finansial? Ya. Kata al-ba'ah itu adalah kesanggupan untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi kalau sudah memiliki kesanggupan itu, maka sebenarnya hukum asalnya sudah boleh dan diperintahkan untuk menikah. Ya. Itu hukum asalnya. Ya, bahkan para sahabat itu kalau lihat anaknya sudah mulai besar, itu segera dinikahkan. Ya, karena sudah boleh menikah. Jadi konsep teori pembatasan umur menikah itu nanti belakangan muncul. Ya, memang pasti ada pertimbangan ya, bahkan di negara kita undang-undang pernikahan itu kalau tidak salah dibatasi usia pernikahan itu. Tapi secara hukum asalnya, ketika seseorang itu sudah memiliki kesanggupan untuk melakukan hubungan suami istri, maka secara hukum asalnya sudah boleh. Tinggal nanti persoalannya apakah dia sudah pantas atau tidak, layak atau tidak untuk segera menikah. Itu nanti pertimbangannya, dan pertimbangan yang paling dijadikan sebagai faktor penentu itu adalah faktor apa? Agama. Agama. Jadi ketika Rasulullah SAW mengatakan tungkahul mar'atu li arba'in, wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Itu bukan Rasulullah menganjurkan untuk pilih 4-4-nya. Maksudnya itu kebiasaan manusia menjadikan pertimbangan untuk menikahi seorang wanita itu karena 4. Salah satu dari yang 4. Karena apa? Hartanya, nasabnya, cantiknya, dan karena agamanya. Itu pertimbangan manusia. Ada yang menikahi wanita karena apa? Karena hartanya. Ada kan? Ada enggak? Dia menikah karena motivasi harta. Ada yang menikahi wanita karena motivasi cantiknya. Ada yang menikahi wanita karena motivasi keturunannya, garis keturunannya. Dan ada yang menikahi wanita karena agamanya. Jadi itu hadisnya dalam konteks Rasulullah mengabarkan kepada kita tentang kriteria orang itu kenapa menikah. Tapi Rasulullah ingatkan, dari semua 4 kriteria itu yang paling penting itu adalah fazfar bidatid, raih keberuntunganmu itu dengan agama. Jadi itu saja sebenarnya pertimbangannya yang harus dijadikan sebagai patokan motivasi kalau kita ingin atau anak kita atau menikah itu dengan faktor itu. Adapun batasan-batasan yang lainnya itu batasan
kalau para ulama kita mengatakan pelengkap, ya, pelengkap yang dijadikan sebagai standar untuk mengatakan seseorang itu layak menikah atau tidak. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Masya Allah. Iya, silakan. Ya Ustaz, sedikit ya Ustaz tentang pernikahan persaudaraan Ustaz. Pernikahan? Persaudaraan, begini Ustaz contohnya. Ini Ustaz, saya kawin adiknya. Nah, kakak saya kawin lagi sama kakaknya. Apakah bisa begitu Ustaz? Kawin silang gitu? Iya, begitulah. Karena saudara sama saudara bukan gitu. Mahram? Bukan Ustaz. Bukan. Ya. Iya. Nanti insya Allah ada penjelasan dalam pernikahan ini siapa wanita-wanita yang boleh dinikahi dan siapa wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi, al-muharraman. Tapi kalau seperti itu boleh. Oh, Boleh, tapi bukan dijadikan sebagai mahar. Jadi saya menikah dengan saudaranya dengan mahar engkau saya nikahkan dengan saudaraku. Nah, itu tidak boleh. Nah, itu salah satu bentuk nikah jahiliyah kalau tidak salah yang dilarang. Jadi kalau boleh, tapi masing-masing punya mahar tersendiri, ya, mahar tersendiri. Tapi yang tidak boleh itu kalau dijadikan sebagai persyaratan. Saya boleh menikahi ini, tapi dengan syarat dia nikahi, ya, jadi kayak silang gitu. Itu yang tidak boleh. Ya. Tapi kalau ya, dia menikah dengan saudara perempuannya, kemudian ya selama dia bukan wanita yang haram dinikahi, ya, maka secara hukum asalnya boleh. Ya, boleh. Yang penting bukan dijadikan persyaratan, bukan dijadikan sebagai syarat bolehnya yang satu karena yang satu, enggak. Nah, itu ya jelas. Nanti insya Allah akan dijelaskan sebenarnya. Ya. Allah. Rata-rata di kampung begitu Ustaz. Kawin saudara sama saudara bapak bilang gitu. Tidak apa-apa. Ali bin Abi Thalib dengan nanti lari. Ali bin Abi Thalib menikah dengan siapa? Ali bin Abi Thalib menikah dengan siapa? Keponakannya. Siapa itu? Fatimah. Ya, jadi tidak ada masalah. Pernikahan dengan kerabat terdekat pun tidak ada masalah. Selama dia bukan mahram. Ya, selama dia bukan mahram. Ya. Masih ada? Ya, silakan. Oh, yang dinikahkan oleh Allah ya? Ya, tapi diwakili oleh sahabat. Iya. Tidak apa-apa. Yang penting jelas siapa laki-lakinya dan siapa yang dinikahi. Ya. Iya. Boleh nggak menikah jarak jauh? Boleh. Bagaimana dengan yang wakili? Iya. Nanti kalau kita belajar tentang konsep akad nikah itu yang penting jelas siapa calon suaminya dan jelas siapa calon istrinya dan ada walinya. Ya, walinya juga jelas, bukan wali-walian. Ya, walinya jelas, maka tidak mesti pasangan itu harus hadir di satu tempat. Nanti kita jelaskan ini sebenarnya. Ya. Saya jelaskan ada kasus dulu saya dapatkan. Ini orang bekerja di Arab Saudi, laki-laki dan perempuannya bekerja di Arab Saudi. Dia mau menikah. Tentunya perempuan ini orang tuanya di mana? Di Indonesia. Dia datang, Ustaz, gimana saya mau menikah ini dengan wanita itu? Bisa enggak menikah di sini? Saya bilang, Anda walinya di mana? Walinya di Indonesia. Saya bilang begini, ada caranya. Caranya bagaimana? Pilih perwakilanmu di Indonesia. Pilih laki-laki di Indonesia. Bapakmu atau siapa saudara laki-lakimu. Siapa? Yang penting engkau percaya sama wakil itu. Ya, datangi
orang tua wanita itu, ya, minta agar engkau dinikahkan dengan putrinya yang di Saudi dan engkau sebagai wakilnya. Jadi laki-laki itu mewakilkan dirinya kepada laki-laki yang ada di Indonesia untuk mendatangi orang tua wanita itu untuk dinikahkan. Jadi saya bilang, jadi datang. Yang penting laki-laki yang menjadi perwakilan itu betul-betul dipercaya. Jadi dia katakan, saya terima nikahnya atas perwakilan yang diwakilkan kepada saya. Bukan dia bilang saya terima nikahnya tanpa dia sebut. Wah, itu dia yang menikah. Ya. Atas perwakilan yang saya bilang, ya. Jadi boleh ya diwakilkan. Nanti kita jelaskan. Jadi saya bilang akadnya di Indonesia, Anda sah berhubungan suami istri di Arab Saudi. Itu pernikahannya dengan perwakilan. Jadi boleh dengan sistem perwakilan. Nah ini tentunya nanti juga akan masuk dalam pembahasan kita apa saja syarat dan rukun pernikahan itu yang harus ada dalam sebuah pernikahan. Saya kira demikian para jamaah sekalian, jangan tergesa-gesa menyebutkan masalah karena ini baru mukaddimah. Pernikahan belum masuk kepada hal-hal yang sifatnya hukum. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.